Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 14 ayat 21 tertulis, "Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu." Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum mujizat terjadi, selalu ada tanda-tanda yang menyertai. Sebelum air laut di hadapan Musa dan bangsa Israel terbelah, sebelum mujizat itu terjadi, bangsa Israel menghadapi suatu kemustahilan. Mereka sedang dikejar-kejar oleh pasukan Mesir, dan di hadapan mereka tidak ada jalan lain kecuali lautan. Hanya ada jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Tapi dalam saat-saat yang mustahil seperti itu, kuasa Tuhan bekerja dan mujizat yang heran dari Tuhan dinyatakan. Dalam kehidupan kita, saudara, seringkali kita menghadapi tantangan, persoalan yang kelihatannya sulit dan tidak ada jalan keluar. Tapi kita perlu percaya dan menyadari bahwa Tuhan selalu bekerja. Dan Tuhan tidak pernah berhenti berkarya dalam hidup kita. Dia tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan itu berarti bahwa mujizatnya juga masih dapat berlaku buat saudara dan saya. Kalau kita perhatikan kisah-kisah mujizat di dalam Alkitab, maka kita dapat mengerti ada beberapa tanda sebelum mujizat itu terjadi. Tanda yang pertama adalah adanya masalah yang sangat berat atau situasi yang kelihatannya mustahil. Seringkali sebelum mujizat terjadi, ada masalah yang kelihatannya tidak mungkin ada jalan keluarnya. Kita baca dalam Keluaran 14 ayat 21 ini, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut sesuai perintah Tuhan, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Persoalan sebesar apapun, jalan buntu yang tersulit sekalipun, biasanya justru menjadi tanda bahwa mujizat Tuhan akan terjadi. Ketika Daud menghadapi Goliat, yang nampak sebenarnya adalah masalah yang sangat besar. Secara kekuatan, Daud tidak akan mungkin mengalami kemenangan. Tapi disitulah mujizat Tuhan terjadi. Ketika ada masalah besar, seringkali itu menjadi tanda akan datangnya mujizat yang besar. Yang kedua, saudara, adanya ujian-ujian iman. Seringkali, saudara, sebelum mujizat terjadi, iman kita diuji oleh Tuhan. Abraham dan Sarah harus menunggu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, sebelum janji Tuhan akan keturunan, yaitu Ishak, digenapi dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Ketika kelihatannya doa-doa kita belum dijawab dan iman kita rasanya akan goyah karena berbagai keadaan, jangan pernah menyerah, saudara, karena seringkali situasi yang demikian menandakan akan datangnya mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya, karena iman percaya kita mengundang kuasa dan mujizat Tuhan. Yang ketiga, saudara, tanda sebelum mujizat terjadi adalah ada konfirmasi dari Tuhan. Ada peneguhan dari Tuhan. Ada revelation dari Tuhan. Tuhan seringkali memberikan konfirmasi, penguatan, peneguhan melalui firman-Nya, melalui orang-orang di sekitar kita, atau melalui sebuah mimpi atau penglihatan. Tuhan juga bisa berbicara, memberikan impresi di dalam hati kita, yang merupakan tanda peneguhan akan mujizatnya yang akan terjadi. Ketika Saulus menjadi buta selama 3 hari, sebelum ia kembali dapat melihat oleh mujizat Tuhan, Tuhan memerintahkan Ananias untuk menjumpainya dan menumpangkan tangan atasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara saat ini sedang berada dalam persoalan, dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam masalah yang terasa begitu besar, sadari bahwa
mujizat besar didahului dengan masalah besar. Mujizat yang kelihatannya paling mustahil didahului oleh masalah yang kelihatannya tidak ada jalan keluar. Mari tetap miliki iman, tetap miliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita, percaya Tuhan bersama kita dan akan memberikan pertolongan, mujizat dan jalan keluar buat setiap kita yang percaya dan berharap kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan iman kami, memberikan kami kekuatan dan sukacita. Kami percaya di tengah setiap keadaan dan persoalan, di dalam pergumulan dan kesukaran yang kami hadapi, ada mujizat besar yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami percaya kuasa Tuhan tidak berubah. Kami masih akan melihat karya keajaiban-Mu dalam hidup kami. Mujizat-Mu yang heran akan kami alami. Kuatkan hati kami Tuhan untuk selalu percaya dan sabar menantikan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.